Saudara-saudara, rekan-rekan guru sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, pada sesi belajar bersama ini, saya akan mengangkat sebuah topik pembelajaran, panduan membuat penilaian. Panduan penilaian. Kita mengetahui bahwa penilaian di dalam kurikulum 2013 itu mempunyai standar yang sudah baku. Bahkan untuk melakukan sebuah penilaian itu ada dasar hukumnya di dalam standar nasional pendidikan. Tetapi kita sebagai guru mengakui bahwa di sana sini kita masih mempunyai kelemahan di dalam mendesain, merancang penilaian. Sehingga akibatnya bisa beberapa hal yang diakibatkan oleh pembuatan penilaian yang tidak standar. Satu, siswa tentu dirugikan. Lalu yang kedua, hasil penilaian itu tidak bisa digunakan untuk meningkatkan mutu sekolah. Karena itu maka marilah kita melakukan pembelajaran bagaimana membuat penilaian. Dan apa yang akan saya sharingkan di dalam sesi pembelajaran terkait dengan penilaian ini, saya ambil murni berdasarkan buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan panduan penilaian. Sekarang saya akan share screen. Panduan penilaian bagi guru kurikulum 2013. Buku panduan penilaian yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Rekan-rekan bisa mengambil, bisa mendapatkan ini dengan mendownload sebenarnya. Sebagai pendahuluan, pada sesi awal ini saya akan memberikan pendahuluan terlebih dahulu, dan sesi berikutnya secara bertahap kita akan lebih mendalami secara teknis. Penilaian itu adalah sebagai sebuah proses mengumpulkan, pengumpulan, dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi penilaian itu adalah pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur sejauh mana peserta didik itu sudah mencapai hasil belajar. Siapa yang melakukan penilaian? Ada 3. Yang pertama adalah guru itu sendiri. Yang kedua adalah sekolah atau satuan pendidikan. Dan yang ketiga adalah pemerintah. Pada video ini saya akan men-sharingkan penilaian oleh pendidik dan oleh sekolah. Tidak penilaian yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan penilaian adalah, ini kalau dilakukan oleh guru, tujuannya sebenarnya untuk memantau dan mengevaluasi proses pembelajaran. Memantau dan mengevaluasi proses pembelajaran. Memantau kemajuan belajar siswa itu sudah sampai sejauh mana. Maka guru harus mengukur setiap KD pencapaian dari anak itu. Lalu yang ketiga adalah tujuannya sebagai perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Nah, ini penting, perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Seyogianya memang KD berikutnya itu harus lebih baik, karena apa? KD sebelumnya kita sudah menganalisisnya. Nah, kalau penilaian itu dilakukan oleh satuan pendidikan atau sekolah, maka tujuannya untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan setiap mata pelajaran. Nah, itu rekan-rekan. Lalu apa aspek yang dinilai itu? Apa saja aspek yang dinilai? Yang pertama adalah aspek sikap. Yang dilakukan untuk menilai aspek sikap ini bisa melalui observasi, atau pengamatan dan teknik lain yang relevan.
Lalu pelaporannya ini menjadi tanggung jawab wali kelas, bahwa wali kelas minta pada guru minta mata pelajaran, itu adalah soal yang berbeda. Lalu aspek yang kedua yang dinilai adalah pengetahuan, yakni dengan melakukan apa? Tes tertulis, tes lisan, dan juga penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Jadi tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa itu mesti sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Jangan memberikan tugas sebenarnya itu tidak ada di dalam kompetensi. Lalu yang ketiga adalah aspek keterampilan. Ini bisa dilakukan melalui praktik, melalui produk, melalui portofolio, atau teknik lain yang relevan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Nah, melihat tiga aspek ini, teman-teman guru pun saya yakin sudah bisa mulai bertanya diri atau merefleksikan diri. Oh, kalau keterampilan itu saya masih berkutat hanya pada praktek atau produk atau portofolio, atau malah saya tidak melakukan tapi saya mengisi saja. Nah, itu kan maaf, konyol. Bentuk penilaian hasil belajar, ini bentuknya. Kalau tadi itu aspek yang dinilai, bentuknya apa? Bentuknya, kalau yang dilakukan penilaian itu dilakukan oleh guru, bentuknya bisa ulangan, bisa pengamatan, dan bisa penugasan. Jadi bisa ulangan, bisa pengamatan, bisa penugasan. Tapi masing-masing nanti ada rubrik itu bagian yang berbeda lagi ya teman-teman. Lalu kalau itu dilakukan oleh satuan pendidikan atau sekolah, bentuknya bisa penilaian akhir semester, bisa ujian sekolah atau ujian sekolah berstandar nasional. Nah, catatan penting bagi guru dan sekolah untuk membuat yang namanya perencanaan, lalu melaksanakan, lalu menyusun laporan dan memanfaatkan hasil penilaian itu untuk peningkatan mutu sekolah. Nah, dari sini pun saya yakin, saya percaya teman-teman mulai berpikir, oh ya, penilaian yang saya lakukan, yang saya laksanakan itu sudah terencana atau belum, ada nggak di dalam perencanaan RPP. Ketika saya laksanakan, sesuai nggak dengan perencanaan. Dan setelah itu dilaksanakan, apakah saya menyusun laporan, menilai itu sesuai dengan pedoman yang ada, sehingga bisa dimanfaatkan untuk peningkatan mutu sekolah. Kalau salah satu tahap ini ditiadakan, misalkan penilaian yang dilakukan oleh guru itu tidak ada di dalam RPP dan hasilnya pun tidak dianalisis sesuai dengan pedoman, tentu hasil penilaian yang dilakukan oleh guru tidak bisa digunakan untuk peningkatan mutu sekolah. Itu. Nah, tujuannya untuk apa sih kita melakukan sebuah penilaian? Tujuannya bagi guru itu bisa dengan adanya penilaian itu bagi guru bisa membuat merencanakan tujuannya supaya guru bisa merencanakan lalu melaksanakan penilaian serta membuat pelaporan hasil belajar. Sementara untuk sekolah tujuannya bisa merencanakan, melaksanakan penilaian akhir dan ujian sekolah lalu memanfaatkan untuk peningkatan mutu sekolah. Nah, bagi kepala sekolah penilaian ini bisa digunakan sebenarnya untuk menyusun program supervisi akademik. Misalnya begini, dari hasil penilaian yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah melihat, memeriksa, menganalisis. Nah, dari hasil penilaian itu, kepala sekolah bisa menyusun supervisi. Oh, saya akan supervisi guru ini. Karena apa? Kok hasil dari penilaian ini banyak yang rendah kompetensi ini. Kepala sekolah bisa masuk untuk supervisi. Nanti di dalam supervisi kepala sekolah bisa melihat apakah hal-hal mana yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah untuk membantu guru tersebut agar kemudian penilaian itu mendapatkan hasil yang maksimal bagi para siswa. Bagi pengawas pun juga bisa digunakan untuk menyusun program pembinaan melalui supervisi akademik. Landasan hukumnya, saya yakin teman-teman sudah mengetahui banyak sekali landasan hukumnya, dan di sini saya menampilkan 3 saja. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua tentang Standar Nasional Pendidikan. Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.
Lalu yang ketiga, Permendikbud nomor 3 tahun 2017 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah dan oleh satuan pendidikan. Nah, pada sesi-sesi berikutnya, teman-teman, kita akan belajar lebih lanjut materi yang berikut ini. Pertama, kita akan melihat konsep penilaian. Pengertian penilaian itu apa sih? Pendekatan penilaian itu yang digunakan apa? Lalu prinsip penilaian itu apa saja? Ini sangat penting konsep ini. Mengapa? Karena kalau konsep ini tidak kita ambil, kita tidak kuasai, kita tidak miliki, maka nanti untuk pelaksanaannya pun akan juga menjadi bias. Maka ini sebagai paradigmanya sebenarnya. Dan yang ketiga, yang keempat adalah penilaian di dalam kurikulum 2013. Kita akan bicara tentang KKM, dan interval predikatnya. Setelah itu kita akan melihat, akan mempelajari penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan. Apa yang akan kita pelajari? Pertama, penilaian oleh pendidik. Dua, penilaian oleh satuan pendidikan. Dan kita juga akan melihat, akan membahas, akan belajar mengenai penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Di dalam bagian ini kita akan belajar bersama apa sih penilaian sikap itu, pengertian dan teknik yang digunakan itu apa. Di sini nanti kita banyak bicara mengenai rubrik. Lalu penilaian pengetahuan, pengertian dan teknik yang digunakan apa. Kita di sini akan bicara mengenai rubrik dan juga pedoman penskoran, pedoman penilaian. Penilaian keterampilan, pengertian dan tekniknya. Lalu kita juga akan belajar bersama mengenai pelaksanaan penilaian dan pengolahan hasil penilaian. Pelaksanaan penilaian oleh pendidik. Nah, di sini kita akan melihat, akan belajar perumusan indikator, pelaksanaan penilaian. Kalau penilaian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, kita akan belajar mekanisme dan prosedurnya itu apa saja, supaya kita mengikuti proses dan prosedurnya. Nah, pengolahan hasil penilaian. Pengolahan hasil penilaian itu nilai sikap spiritual dan sikap sosial, nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Ini akan kita pelajari bersama pada bagian pelaksanaan penilaian dan pengolahan hasil penilaian. Lalu, kita juga akan mempelajari pemanfaatan dan tindak lanjut dari penilaian itu. Sebenarnya digunakan untuk apa? Di sini kita akan bicara mengenai remedial dan pengayaan. Ini sangat amat penting karena banyak juga di antara guru-guru masih melakukan remedial tidak seperti seharusnya. Tidak seperti pedoman yang dianjurkan, yang ada diberikan oleh pemerintah. Nanti kita akan lihat pengayaan. Mengapa pengayaan ada? Lihat di sini remedial dan pengayaan, bukan remedial atau pengayaan. Sebenarnya ketika guru membuat remedial, guru juga harus membuat sebuah pengayaan untuk siswa-siswa yang memang sudah tuntas. Di sini nanti kita akan lihat. Lalu kriteria kenaikan kelas dan kriteria kelulusan. Nah, itu saja teman-teman guru dimanapun Anda berada. Pada bagian pendahuluan ini, saya mengajak kita semua untuk berpikir, mempunyai konsep yang benar mengenai penilaian. Dan pada sesi-sesi pembelajaran berikutnya, kita akan memperdalam topik-topik yang tadi sudah saya sampaikan. Anda bisa juga sharing dengan cara bagaimana, silakan menulis di kolom komentar. Itu saja untuk sesi pendahuluan ini. Semoga saya bersama dengan Anda, saya bisa belajar menjadi lebih baik dan kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak siswa yang dipercayakan kepada kita. Sukses untuk kita. Salam guru merdeka.